Ini adalah bangunan modern paling kontroversial dalam sejarah. Di dalam garis kaki baja yang berjumlah hingga 10, ternyata diletakkan sebuah busa raksasa yang setidaknya menempati setengah ruang, dan di atas busa itu langsung dituangkan beton. Ada yang bilang ini adalah upaya membuat bangunan lebih ringan. Ada juga yang menyebutnya bangunan rapuh yang tak akan bertahan lebih dari 40 tahun. Nama ilmiahnya adalah beton pracetak, yang kini menjadi bahan bangunan yang umum digunakan. Prinsipnya adalah dengan terlebih dahulu membentuk dan mengeringkan beton, lalu mengangkutnya ke lokasi konstruksi untuk langsung dipasang. Sebelum pembuatan, para pekerja akan mengambil pelat baja untuk dijadikan cetakan. Lalu setelah mengencangkan baut di keempat sudut, mereka akan menggunakan semprotan untuk menyemprotkan pelarut secara merata di sepanjang semua pelat baja. Kamu bisa menganggapnya sebagai agen pelepas cetakan, yang utamanya berfungsi mencegah beton yang sudah terbentuk menempel pada pelat. Selanjutnya, besi tulangan yang dijatuhkan dari atas adalah tulangan distribusi, dengan ukuran yang pas, sehingga sesuai dengan ruang di dalamnya. Ketika gerobak membawa cetakan ke depan, dengan helm keselamatan di kepala, 4 orang mulai memasang tulangan utama. Tulangan utama adalah yang kita lihat di depan mata, berupa kawat baja yang dirangkai satu persatu menjadi garis kaki baja. Dibandingkan dengan baja ulir biasa, garis kaki baja memiliki kekuatan tarik yang lebih tinggi, sehingga orang-orang menamainya tulangan utama sesuai dengan fungsinya. Angkur adalah gumpalan besi berdiameter hingga 3 cm yang terletak di kedua sisi garis kaki baja. Ketika para pekerja menggunakan crane untuk memasang kelompok kedua cetakan khusus yang digunakan untuk menghalangi beton pada tulangan distribusi, barulah kita bisa membahas metode prategang berikutnya. Yang disebut prategang adalah menggunakan peralatan di depan mata untuk menarik baja hingga mencapai kekuatan tertentu, lalu menuangkan beton yang diinginkan ke dalamnya. Setelah beton mengeras, kekuatan garis kaki baja yang sebelumnya ditarik akan tetap sama seperti semula. Bahkan kamu bisa melihat perubahannya di dalamnya. Ketika menggunakan metode prategang dengan menuangkan beton terlebih dahulu lalu memasang baja, seperti pada jembatan, harus mempertimbangkan beban berat hingga ratusan ton, sehingga pada awal pembuatan baja tidak akan ditarik terlalu kencang. Kawat pengikat mungkin merupakan satu-satunya sambungan antara baja tulangan dan baja utama, sementara di bawahnya juga ada balok plastik yang terbuat dari plastik. Ini juga dapat meningkatkan ketinggian secara signifikan, sehingga baja di dalamnya bisa berada pada level yang sama sebisa mungkin. Sekarang yang dituangkan adalah beton yang sudah dicampur sebelumnya. Untuk mengurangi pekerjaan berat yang tidak perlu, mereka membangun rel khusus di udara. Setiap kali satu kelompok selesai dipasang, truk pengaduk di atas rel akan secara otomatis menuangkan beton ke bawah. Namun perlu diketahui, beton yang pertama kali dituangkan tidak boleh terlalu tebal, hanya sekitar 4 cm, bahkan kadang kurang dari 4 cm. Lalu, ruang kosong yang cukup besar di atas itu akan diisi dengan apa? Yaitu dengan meletakkan papan busa raksasa setebal setidaknya 15 cm. Tidak berlebihan jika dikatakan, dalam satu lembar pelat pracetak, setengah bagiannya adalah busa. Kemudian untuk menghubungkan dua pelat, di tengahnya ada kait besi. Kemungkinan besar bentuk yang dipasang sekarang akan tetap seperti itu di masa depan. Lalu, menurutmu berapa ton beban yang bisa ditahan oleh pelat ini? Di atas papan busa itu juga terdapat rangka baja yang sudah dirakit sebelumnya, dan jelas kali ini diameter yang digunakan tidak setebal sebelumnya. Bahkan lebih tipis dari sedikit, pada bagian yang sedikit menonjol keluar di tengah, kita masih harus mencari tang untuk memotongnya, agar bisa memasang kelompok kawat baja kedua tanpa merusak posisi aslinya. Pada saat ini, kawat baja tidak memiliki kekuatan sama sekali, jadi kita tidak bisa lagi menyebutnya sebagai tulangan penahan beban. Jarak antara setiap bagian depan dan belakang setidaknya 20 cm, dipasang secara berbaris. Dari depan ke belakang, kira-kira digunakan lebih dari 20 kelompok. Kemudian kawat pengikat terus dililitkan sekali lagi. Setelah cukup kencang diikat, sekarang kita bisa masuk ke tahap pengecoran putaran ketiga. Di atas rel, peralatan pengecoran dijalankan, diisi penuh dengan beton. Setiap kali bergerak sedikit ke depan, corong akan menuangkan sedikit beton ke bawah. Kali ini, bahan yang digunakan juga tidak sebanyak yang dibayangkan, bahkan masih ada banyak tulangan distribusi yang langsung terlihat di luar. Mungkin ini ada kegunaan lain. Setelah setiap kali pengecoran selesai, para pekerja akan mengambil alat vibrator mereka, lalu melakukan getaran secara menyeluruh dan tanpa henti di atasnya. Konon, ini dilakukan untuk menghilangkan gelembung udara yang terperangkap di dalamnya, karena jika terlalu banyak gelembung, sangat mudah menyebabkan retak dan masalah lainnya. Namun bagaimanapun juga, ini tetap terbatas. Misalnya pada busa dan beton, gelembung udara sama sekali tidak bisa diatasi dengan sempurna. Setelah beberapa alur di permukaan papan selesai digores, sekarang papan itu bisa diangkat ke lantai bawah tanah untuk persiapan perawatan uap. Proses ini lebih lambat dari yang diperkirakan, kadang-kadang harus mengumpulkan 9 buah papan baru bisa dikukus sekaligus.
Apakah kamu melihat uap yang terus-menerus keluar dari sudut dinding itu? Saat pintu besi tertutup rapat, volume uap di dalamnya bisa puluhan kali lebih besar. Inilah tampilan setelah proses selama 4 jam. Bukan hanya beton yang menjadi sangat keras, bahkan garis kaki baja yang sebelumnya tegang pun kini bisa dilepas. Namun, ini tidak banyak berguna, hanya bisa dijual sebagai besi tua. Pada saat yang sama, cetakan beton juga diangkat. Lalu, mengapa sebelumnya dikatakan bahwa gelembung udara tidak bisa sepenuhnya dihilangkan? Karena siapapun yang melakukannya tidak mungkin mencapai 100%. Selanjutnya, kait crane digantungkan di keempat sudut depan dan belakang. Hanya dengan sedikit tenaga, bisa langsung mengangkatnya. Masih ada garis kaki baja di kedua sisi yang menonjol, yang harus dipotong sepenuhnya sebelum keluar dari pabrik. Nah, inilah proses pengecoran pelat pracetak yang mengandung papan busa. Selain itu, bengkel juga akan membuat jenis pracetak lain yang prosesnya lebih rumit. Disebut rumit karena plat berikutnya dicor secara bersamaan sepanjang lebih dari 100 meter. Pabrik sepanjang lebih dari 100 meter ini hanya untuk satu pelat pracetak ini. Dan garis kaki baja di bagian depan juga diganti dengan garis kaki baja tipe gulungan seperti ini yang hanya bisa ditarik oleh kendaraan mesin. Agar dapat menuangkannya dengan tepat, kira-kira setiap 10 meter harus dipasang satu rangka secara terpisah, dan di samping rangka tersebut terdapat piringan besar dengan 4 lubang yang sesuai dengan desain berlubang pada pelat pracetak. Baik digunakan untuk pembuangan limbah, pemasangan kabel, maupun jalur listrik, semuanya bisa dilakukan. Kemudian alat yang dilengkapi dengan batang hidrolik diambil untuk menariknya lagi. Karena rel baja kali ini lebih panjang dibandingkan sebelumnya, ini berarti setiap batang harus ditarik lebih dari 3 kali bolak-balik. Jika totalnya ada 10 batang, maka kali ini harus dilakukan bolak-balik lebih dari 30 kali. Selain itu, kali ini bahan campuran beton yang digunakan sangat longgar, sangat kontras dengan sebelumnya yang cenderung terlalu banyak air. Dengan beton seperti ini, tentu tidak mungkin membiarkannya mengalir secara alami, jadi mereka memilih untuk menuangkan pasir dan kerikil ke dalam wadah terlebih dahulu, lalu menariknya ke depan sambil bergetar di sisi. Lapisan luar pelat pracetak dibentuk selama proses ini. Yang paling utama adalah cetakan di tengah juga bisa menciptakan efek berongga, dan pada saat ini jika kita melihat beton, bukankah permukaannya langsung menjadi sangat rata dan merata? Di kedua sisi juga akan muncul banyak air campuran yang tercampur dengan pasir dan kerikil akibat getaran. Berkat adanya jalur produksi, alur yang sebelumnya dibuat secara manual di bagian depan, kini digantikan oleh perangkat otomatis mekanis, dengan jarak yang seragam, bahkan lebih presisi daripada buatan tangan. Garis hitam di tengah adalah posisi yang sengaja dibuat di bengkel untuk membagi panel pracetak. Kalau tidak, meskipun mereka bisa membuat panel pracetak sepanjang lebih dari 100 meter, tetap saja tidak mungkin menemukan truk yang bisa mengangkut panel sepanjang itu. Dalam sekejap, mobil yang dikemudikan secara manual sudah diangkat ke atas, dan di depannya malah ada sebongkah beton yang sebenarnya tidak terlalu berguna. Pekerja harus segera membersihkannya sebelum semen mengering. Ukuran cakram hitam itu pas dengan rongga panel pracetak, dan setiap kali perlu dipotong, akan diletakkan satu di tengahnya, agar kotoran dan debu berlebih tidak masuk ke dalam. Lalu, bagaimana cara merawat beton sepanjang lebih dari 100 meter ini? Secara tepat, kali ini tidak menggunakan uap maupun tekanan tinggi, melainkan menutupi bagian atasnya dengan lapisan membran anti-air yang sangat tebal, lalu menggunakan metode perawatan alami tradisional. Membran anti-air ini juga dapat mencegah hilangnya kelembapan, sehingga hanya dalam 1 hari saja beton bisa benar-benar mengeras. Sejujurnya, selain waktu yang lama, perawatan alami sepertinya tidak punya kekurangan lain. Seperti banyak jalan beton di pedesaan, kebanyakan hanya ditutup kain anti-air dan dibiarkan mengeras secara perlahan. Sekarang, mari kita bahas tentang pemotongan setelah proses perawatan selesai. Mesin di samping ini dilengkapi dengan pemberat seberat beberapa ton, jadi begitu ditekan ke bawah, peralatan yang awalnya menempel di tanah akan terangkat dengan sendirinya. Pada saat ini, tidak peduli bagaimana memotongnya, tidak perlu khawatir akan salah potong. Gergaji listrik CNC juga setidaknya menghemat banyak biaya tenaga kerja. Setelah bagian depan dipotong dengan cukup rapi, bagian belakang akan mengait kedua sisi dan langsung mengangkutnya ke gudang. Bagian yang sebelumnya tidak terlihat kini menjadi lebih nyata pada saat ini. Mari kita lihat tulangan baja di dalamnya. Inilah teknik paling terkenal dari Xian Zhangfa. Setelah pemotongan, masih banyak sisa-sisa yang berserakan di tengah rel. Tidak perlu lagi menggunakan palu listrik secara manual. Di sini juga digunakan mesin otomatis untuk mendorong ke depan. Satu-satunya yang bisa dilakukan manusia hanyalah menyapu dengan sapu atau membawa semprotan untuk menyemprotkan agen pelepas cetakan. Lalu, menurutmu, papan semen busa yang tadi itu digunakan di mana? Kenapa busa itu menimbulkan begitu banyak kontroversi?